Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqul yaumal qiyamah lil mu'minin hal ahbabtum liqa'i fayaqulun na'am ya rabbana fayaqul lima fayaqulun rajawna afwaka wa maghfiratak fayaqul qad awjabtu lakum maghfirati. Artinya sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat kepada orang-orang mukmin. Allah berfirman, apakah kamu suka bertemu denganku? Hal ahbabtum liqa'i, adakah kalian ini suka bertemu denganku? Maka mereka menjawab, iya wahai Tuhan kami suka bertemu dengan engkau. Lalu dia Allah berfirman, mengapa kalian suka bertemu denganku? Mereka menjawab, kami mengharapkan kemaafanmu dan ampunan. Maka dia berfirman, aku telah mewajibkan ampunanku bagimu. Di situ artinya bahwa rahmat Allah, ampunan Allah sangat luas terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jalla yaumal qiyamah akhriju minan nar man dzakarani yauma aw khafani fi maqami. Artinya Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat, keluarkanlah wahai malaikat dari neraka orang yang pernah ingat kepadaku satu hari. Orang ini sepanjang hidupnya beriman kepada Allah, namun dia hanya satu hari pernah ingat lawan Tuhan. Hanya satu hari sepanjang hidupnya itu pernah ingat kepada Allah. Nah, walaupun dia masuk dalam neraka, tapi pada akhirnya karena dia pernah ingat kepada Allah suatu hari, nah disuruh Allah malaikat mengeluarkan orang itu dari api neraka. Atau ia takut kepadaku di suatu tempat. Orang ini orang selalu berbuat maksiat kepada Allah, berbuat maksiat saja gawenya, beriman aja, beriman tapi maksiat saja kepada Allah. Nah suatu hari orang ini pernah berhadapan dengan maksiat lalu mundur karena takut kepada Allah. Sekali biasa meninggalkan maksiat itu karena takutan lawan Tuhan. Biasanya maksiat mulu, hari-hari maksiat. Tapi suatu hari di suatu tempat dia mundur karena takut kepada Allah. Nah itu pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akhirnya karena itu dikeluarkan dari neraka. Ini sesuai dengan firman Allah, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan itu. Walaupun halus, walaupun sedikit, walaupun kita kada ingat, walaupun kita kada menganggap lagi, tetapi dalam catatan malaikat, nah itu ada. Justru kebanyakan orang-orang yang selamat di akhirat itu dengan sebab amal yang mereka kada menganggap. Amal-amal yang mereka anggap tuh kebanyakannya gugur. Ingat-ingat pernah bersedekah sekian, pernah membangun masjid, pernah memberi makan 1000 orang. Nah, ini dirasanya ini amalan ini luar biasa pahalanya.
tapi justru itu hilang. Kenapa? Karena mungkin dalam hatinya waktu itu ada bercampur ria, dalam hatinya ada bercampur minta puji, minta sanjung, minta hormati. Nah ternyata yang menyelamatkan orang ini amal-amal yang kecil yang kada diingatnya. Nah amal-amal halus yang kada dianggapnya. Ternyata yang menyelamatkan inya ternyata nang pernah ini berbuat kebaikan sedikit nang dianggapnya kada ada artinya. Nah, tapi justru itu yang menyelamatkan seseorang. Sesuai firman Tuhan tadi, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, bahwasanya Allah itu tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Nah, sebagian daripada tanda ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah ibadah yang terlupakan. Nah, kalau ibadah selalu kita ingat itu biasanya pada diterima oleh Allah. Ibadah kita ingat, dulu pernah ini, dulu pernah itu, dulu pernah sembahyang ini, dulu pernah khatam Quran 2 hari, dulu pernah nyumbang ini 10 juta, dulu pernah memberi ini 10 juta. Selalu ingat sampai Tuhan. Itu biasa kan diterima Tuhan. Biasa ingat nangka itu. Nah, ibadah itu hendaknya kayak kita membuang batu ke laut, jangan diingat lagi. Nah, itu biasa ibadah yang sudah diterima oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah berfirman, siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat zarrah, dia akan lihat pahalanya di akhirat. Nah, kadang-kadang sebaliknya pun demikian, yang membuat seseorang itu masuk ke neraka justru maksiat-maksiat yang dia anggap intim. Nah, maksiat-maksiat yang dianggapnya kecil, halus, padahal ternyata itu yang menyebabkan dia masuk neraka. Nah, ini sudah menjaga diri daripada apa, misal menjaga diri daripada zina, menjaga diri dari minum arak, menjaga diri daripada mencuri, menjaga diri dari segala macam maksiat. Tapi ada hal-hal yang dianggap kecil yang inya kada terjaga melakukan maksiat itu. Nah, akhirnya dengan maksiat yang dianggapnya itu kecil bisa membuat inya ke neraka. Bisa membuat inya ke neraka. Artinya banyak maksiat-maksiat yang dilakukan oleh mulut mengalahkan dosanya maksiat-maksiat yang dilakukan oleh seluruh tubuh. Misalnya seseorang melakukan zina. Nah, melakukan zina ini maksiat tubuh. Ini dosanya besar. Tapi ada maksiat mulut yang lebih besar daripada itu. Satu contohnya menghalalkan. Boleh aja berzina itu sekali-sekali. Nah, ucapannya itu sudah mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Lebih berat daripada 1000 kali berzina. Ucapannya, ini orangnya suka berzina, tapi tetap punya menganggap zina itu haram, tetap menganggap zina itu dosa besar. Ada ini orang kada pernah berzina, cuma ucapannya boleh sekali berzina itu. Nah, ucapan itu dianggap kecil, dianggap inti, tapi justru dosanya meruntuhkan imannya sehingga ke posisi 0. Nah, imannya habis gara-gara itu. Jadi orang banyak masuk ke surga dengan amal-amal yang sebenarnya kada menyangka. Ternyata itu yang memberatkan kebaikannya. Nah, begitu pula orang banyak masuk ke neraka dengan sebab dosa-dosa yang dia anggap kecil. Ternyata itu yang memberatkan amal kejahatannya. Orang yang melakukan zina itu dosa besar, dosa yang sangat besar. Tapi kalau kita mengungkap aib orang berzina, kada kalah dosanya.
si anu itu berzina, dikisahkan ke situ kamari, si anu itu berzina. Si anu berzina, seorang kada berzina, hanya mengumpat. Nah, dosanya itu lebih berat daripada orang yang berzina itu. Lewat mulut. Jadi banyak dosa lewat mulut ini yang mana mengalahkan dosa yang dilakukan oleh seluruh tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngajini Santri, tempat di mana kita bersama-sama untuk memperdalam ilmu agama dan menguatkan iman. Semoga sahabat semua selalu senantiasa dalam lindungannya, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video ini kami akan berbagi ceramah dari guru kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Bahid. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari video ini. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Mari kita bersama-sama meniti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengingatkan dalam kebaikan. Selamat menonton. Semoga konten yang kami sajikan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.